Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap hari Selasa kita di Sinkron Coffee selalu berkumpul ngariung. Ngariung setiap hari Selasa di Sinkron Coffee. Membahas apa ya? Ngomong krakrok. Serius nggak sih? Kita setiap hari Selasa tuh kan mau mulai lagi. Kita hari Selasa ngumpul di Sinkron Coffee. Program ngariung, ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi siapa tahu nanti ada masukan-masukan, ada pengalaman-pengalaman terutama ya. Dan ada cerita, ada makna yang diambil, ada hikmah yang bisa kita pergunakan. Nanti juga kita berbaginya, nanti kebetulan ada tamu-tamu istimewa. Hikayat ini juga ada ahli filsafat ya. Dari mana, bro? Tolong ketawanya jangan terlalu kencang. Oh iya. Ini kan masih pembukaan. Biar kelihatan raw aja. Nah, sekarang kita mau boleh. mau dibukanya sama siapa? Mau coba sama siapa nih? Kan tadi udah buka. Udah buka ya? Kita coba versi lo, coba buka acara ngariung. Dibuka Jadi acara versinya ada baru-baru. Buka. Oke, panggilan apa nih? Panggilan apa biasanya ngariung? Sai. Enggak, panggilan ke penonton kan? Untuk penonton kan? Riungers. Oh, Riungers ya. Ini istilah baru Riungers ya. Oke, Riungers. Kita saat ini lagi ngumpul mau diskusi-diskusi yang arahnya, pandangannya macam-macam. Menarik lah ya, saya bilang. Materi saat ini apa, Padi? Baca. Yang biasanya ngasih materi itu soalnya belum masuk, belum inframe. Jadi harus ditungguin dong. Nggak bisa. Bodoh amat. Harus dia yang ngomong masalahnya. Yoi, bener. Iya, jadi kita harus tungguin. Perencanaan dan kekhawatiran. Wah, perencanaan dan kekhawatiran. Ini disabotase dikit, mungkin dia habis ngintip IG tadi. Poin. Supaya filosofinya apa? Nih dari Om Doger mungkin. Kenapa temanya kekhawatiran? Atau mungkin juga sekalian mau ngambil alih jatah orang boleh. Jadi perencanaan dan kekhawatiran. Perencanaan itu adalah dari makna katanya berangkat dari rencana. Kekhawatiran berangkat dari sebuah kata khawatir. Monggo, mungkin ada tambahan. Untuk pengembangannya. Enggak, mungkin untuk pengembangan. No, ini kan basicnya. Basic dari katanya rencana dan khawatir. Monggo. Khawatir. Itu nah. Khawatir sama khawatir beda loh. Itu ada ho-nya. Ho-nya. Nah, itu bahasa Arab. Yang dipakai yang mana nih sebenarnya? Itu bahasa Arab. Jadi sama ya. Khawatir. Saduran. Jadi Sunda jadi khawatir. Khawatirnya. Oh, Jawa. Silakan mungkin maknanya. Ini dalam nih. Silakan. Apa perencanaan dan kekhawatiran? Kenapa memilih tema itu? Kurang ajar emang. Kenapa memilih tema itu? Gitu. Kita tanya dia dulu ya nggak? Filosofinya apa nih? Alasannya apa? nih? Jadi berangkat dari lagunya Koil itu. Oh iya, Koil. Penuh dengan rencana membuat kita khawatir menjadi budak kekhawatiran. Ya kan? Jadi sebetulnya perencanaan itu penting dalam hidup. Yang penting eksekusi rencana. Iya benar. Itu yang kita maksud. Yes, eksekusi. Perencanaan itu penting. Eksekusi. Tapi lebih penting eksekusinya. Bukan kebanyakan rencana, kadang-kadang kita menjadi baru masuk gua. Ya, benar itu. Udah langsung masuk. Itu pas. To the point. Benar. Itu kan, itu dan kita kadang-kadang ngaca nih. berpikir bahwa kita sedang melakukan manajemen hidup, merencanakan. Padahal kita itu didasari oleh kekhawatiran. Bisa sebaliknya gitu tuh. Ya kan? Sebaliknya adalah kita merasa sedang memanage hidup kita. Padahal manajemen hidup kita itu didasari oleh kekhawatiran. Misalnya kita khawatir nanti besok nggak bisa makan. Sebenarnya nyindir lu. Gue kemarin kayak ini. Gue kemarin nih. Kan itu kan? Emang mau sambung gitu kan? Emang aja budara gitu. Itu kekhawatiran nggak makan itu gue ngalamin Sabtu dan Minggu kemarin. Jadi gue berinisiatif ngambil makan sendiri. Minggu mah enggak lah, gereja banyak makanan. Mau lain gereja di Cibubur. Ini agak merong ini merong. Merong. Dia drop. Ini nggak perlu pakai audio. Coba dari yang baru pakarnya, bergabung pakarnya. Riungers kita. Ini Riungers baru kita. Kebetulan dia ini komposer musik. Ya kan? Siapa tahu yang pengen jari bikin lentik lagu. dipanggilnya jari lentik. Oh iya, di apa? Iya. Di Nah,
Ini kan kita ngomongin perencanaan dan kekhawatiran. Jadi orang banyak kan bikin rencana. Tapi tadi yang tadi bilang, orang gila. Bikin rencana tapi atas dasar sebenarnya dalihnya bikin rencana untuk sesuatu yang terukur gitu. Padahal sebenarnya dasarnya karena khawatir, takut nggak bisa tercapai, akhirnya bikin rencana. Gitu. Apakah menurut lo termasuk orang yang merencanakan sesuatu? Iya, termasuk yang kebanyakan rencana. Dan itu akhirnya malah nggak beraksi malahan. Itu salah juga. Harusnya memang ya berencana dan langsung dipraktekkan, kerjakan. Kalau rencana doang, saya ngalami kemarin tuh ada kerjaan rencana nggak jalan-jalan malah. Kita juga ngalamin tuh. Itu tembak kayak lagi masuk di Semua orang ya. masuk kita ya. Masuk aja loh ini. Enggak, dia aja. Iya. Gara-gara kemarin. Gara-gara kemarin kayak ini. Rencana memang penting, tapi yang paling penting dikerjain dulu. Misal ntar agak ya, tapi paling tidak bisa dikerjain dulu. Kalau yang pengalaman saya kemarin, banyak rencana mungkin masuknya terlalu banyak. Jadi kerjanya maksudnya terlalu banyak. Wah, yang penting itu skala prioritas kalau saya sekarang. Tapi namanya kita musisi, kayak seniman, kadang-kadang kita tuh nggak mikirin. Harusnya imbang ya antara kalau yang bisnis dan enggak. Kalau karena kita seniman, kadang-kadang kita itu milih yang suka, padahal yang mungkin nggak ada duitnya, mungkin yang apa. Ya, tapi yang paling bener itu ya menurut saya kerjain dulu dah. Tapi lebih masuk lagi kalau di musik sendiri kan perlu rencana nggak dalam membuat musik? Atau lo? Ya pasti ada lah 1-2 hari itu untuk melihat apa ya namanya. Ya paling tidak observasi dulu lah maunya seperti apa itu pasti ada harusnya. Cuman kalau observasi kan perlu memang riset segala macam. Ya. Tapi apakah direncanakan hari ini komposisinya ngambil enggak. 16 bar hari ini, besok 16 bar lagi. Jarang kalau saya ngerjain biasanya langsung seret gitu. Tapi enggak itu enggak ngerti malah orang tahu banget sih orang gitu. Biar kelihatan pintar. Sama. Enggak, gue baru mau komen. Ini Diki musisi saya. Ngomongnya bar. Sini langsung sini. Karena kalau gue punya prinsip tahu banyak tentang sedikit hal, tahu sedikit tentang banyak hal. Oke. Kalau yang belum ngerti berarti belum sampai ke. Jadi yang dibahas sama Mas Yo ini sebenarnya tadi udah diucapkan di awal ya oleh brother kita. Jadi lakuin aja segera. Lakuin itu sebenarnya eksekusi toh. Betul, eksekusinya itu. Enggak, makanya pertanyaan seberapa perlu? Seberapa perlu sih lu merencanakan sesuatu gitu? Penting nggak sih? Ada sampel yang selalu terjadi di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam kelompok-kelompok pergaulan. Minggu depan, kita berenam nih pas nih. Minggu depan kita ke puncak ya. Gua mau bilang, gua nggak bisa, minggu depan nggak jadi. Tanggal berapa? Karena direncanain. Tapi ya, yang by accident, jam 4:30, jam 7 ke puncak. Yuk, jadi. Halo, jam 7. Tapi harus mampir ke rumah sakit. Jam Bandung nggak mau. Orang gila. Kemarin, Cilinnya gue susah ini. Kemarin acara kelar jam 4. Gue keluar dari sono jam 7. Gue rasa di otak dia ada. Kita riding yuk sama Bajir. Mungkin kemana? Kan kita serak. Itu by accident. Harusnya bisa jadi. Gitu loh. Jadi rencana perlu. Tetapi kalau terlalu rencana itu diomongin lagi dengan hal yang sama, diomongin hal lain, pasti nggak jadi. Tapi ketika rencana itu dimatengin, rencana menjadi plan yang serius, itu akan jadi. Itu dibedain. Pasti juga, bisa jadi juga, bisa juga jadi. Bisa juga, ya itu ngomongin. Ini nggak ada yang pasti soalnya. Yes, benar, unpredictable time. Sorry. Sebagian kemungkinan besar nggak jadilah. Gitu. Ya, biasanya 98, 2% jadi. Kalau boleh saya tambahin. Boleh dong. Gue bangga malu. Keren banget inisiatifnya loh. Mumpung. Iya. Biasanya nggak bisa ngomong. Toh yang kita kerjakan atau yang kita terima itu kan yang bisa kita lakukan kan bukan sebujuk yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya saya musisi itu, kamu aku kasih proyek kerjain bersihin jembatan. AC. Bersihin AC kan paling gampang itu. Nah, itu tidak bidangnya ya memang perencanaan. Tapi kalau yang sudah masuk ke kita biasanya pekerjaan yang biasa kita lakukan. Nah, paling benar itu tadi. Misalnya apa pekerjaannya? Nah, ya misalnya kalau saya ini musisi, musisinya dalam hal apa nih? Mungkin alat ketik, alat pencet, alat tiup, atau mungkin alat pukul, main drummer, apa drummer? Itu drum. Gendang nih. Aku mau menuju tapi terlalu tinggi, gendang begini susah. Kata-kataku nggak nyampe di sini. Jawa nggak apa-apa, nggak usah malu. Nggak apa-apa. Nggak usah malu karena bahasa Jawa malu. Nggak apa-apa. Kita Bhinneka Tunggal Ika.
Bukan masalah itu, Mas. Takutnya nggak ngerti ngomong apa. Nah, kalau yang balik lagi ke judul berarti dalam proses itu ada nggak apa namanya ketika kita merencanakan suatu komposisi gitu ya, di tengah jalan tuh ada nggak yang kalau kita jalan nih, wah kayaknya akan gini nih, kalau begini nih akan begini nih, kekhawatirannya ada nggak? Maksudnya ketika kita masukin apa namanya bus G, kita ngambil B-nya misalnya, itu khawatir nggak? Ada kekhawatiran nggak di situ? Ada khawatir nggak orang nggak paham, ini salah chord kali atau gimana? Iya, pasti gitu. Ada kan? Ada. Nah itu maksudnya. Ada rencana itu masuk ke rencana itu, kekhawatiran itu masuk banget. Ceper nggak? Kadang kan ngambil apa? Ini juga nggak mau Substitusinya, chord substitusinya diambil. Iya, Gitu kan? Itu kira-kira cocok nggak di situ kan? Iya. Ada kekhawatiran Iya, kan? benar. Kekhawatiran. Dan akhirnya ketika kupingnya kita posisinya pengennya orang dengar orang awam, berarti kan kita nggak masuk pakai substitusi. Iya. Ya, pas jadi GG aja udah, nggak usah pakai B-nya lah gitu kan, ya kayak gitu, nggak usah on B, D on V itu nggak usah kan? Nggak usah. Nah itu disengat semua kita hilangin kekhawatiran itu. Tapi sebenarnya khawatir itu perlu nggak sih? Kenapa harus khawatir? Perlu khawatir itu. Karena khawatir itu menurut gua, khawatir itu adalah suatu hal yang bukan jadi. Sorry, khawatirnya yang pakai ko atau yang langsung ku? Khawatir. Oh ya. Ya udah oke. Khawatir beda Ya, oke, khawatir. Kalau menurut gua khawatir itu perlu gitu. Walaupun itu bukan akan jadi beban. Tapi pada saat Ini jangan. susahnya Maaf ya. apa gue mute aja ya? Pas dia ngomong gue mute ya? cilin aja lagi cilin. Bor dia munculnya dadakan Bor itu kan orang mah pergi assalamualaikum ya ampun jangan lagi ya. Ini boleh saut-sautan loh kalau ngomong ini boleh. Kenapa tadi? Tiba-tiba. Iya. Perlu tuh kenapa? Perlu. Kita diskusi panjang lagi nih tapi. Udah nungguin. Enggak, menurut gua gini. Bukan berarti jadi beban menurut gua, tapi lebih menjadi apa namanya suatu kalau kita menjalankan bisnis misalkan. Khawatir itu menjadi kayak apa ya? Rambu-rambu aja, rambu-rambu pada saat kita menjalankan gitu. Karena kalau semuanya on the spot, ya memang semua proses itu bisa kita jalankan, tapi kita dengan khawatir itu kita tahu, oh kalau gue terlalu begini nanti begini. Tapi bukan jadi beban, tapi itu menjadi rambu-rambu. Karena menurut gue semuanya perlu ada kekhawatiran. Kalau orang tanpa khawatir menurut gue juga bahaya gitu. Jadi orang khawatir sama rambu ya. Sambo kalau. Edit. Enggak ada. Kan kita enggak pakai editan. Ampun Pak. Ampun Nah, Pak, bercanda Pak. Kita enggak pakai editan. Kita enggak pakai. Nah, contohnya apa? Ya kalau di apa ya? Contoh misalkan gue di bisnis gue yang sekarang ngomongin buku misalkan. Oke. Pada saat gue mau nerbitin buku, khawatiran buku ini laku atau tidak laku. Betul nggak? Itu khawatir pertama. Akhirnya jadi gak dibikin. Bukan udah gitu. Pada saat kita khawatir itu kita punya ada prosesnya nih. Apa nih supaya minimal apa yang kita mau keluarkan kita udah nggak punya beban atau ya walaupun itu belum tentu laku tapi nggak apa-apa gitu. Itu udah menjadi apa ya? Menjadi gambaran di kita gitu. Berarti berangkatnya produksi buku itu atas dasar kekhawatiran. Bukan buku bukan gini, maksudnya gini. Pada saat kita mau bikin buku, let's say buku A gitu, misalkan buku A. Laku apa nggak laku ya? Kan pasti ujungan kalau kita ngomong bisnis laku atau tidak laku. Tapi semua itu bisa bukan berarti gua bikin buku pasti laku, enggak. Tapi dengan laku, ya? harus dong kalau kita ngomong bisnis harus ada Profit kan? Profit. Karena kalau lo Profit. ngomong bisnis terus nggak laku, itu bukan bisnis namanya. Ya. Emang lo ini aja, Hobi. dermawan aja. Iya, hobi, dermawan aja hobi. bagiin buku. Oke. Tapi pada saat itu ngomong Lembaga bisnis, sosial. iya, lembaga sosial. Iya. Pada saat ngomong bisnis pasti ada profit. Pada saat kita ngomongin profit, ada khawatiran apa? Ada khawatiran salah satunya nggak laku. Pada saat itu kita memilih tuh, oh karakter buku yang laku saat ini tuh apa ya? Oh cara untuk menuju ke laku itu seperti apa? Nah, ya? profitnya itu untuk apa nantinya? Nanya urusan Oh iya, salah. Oke, sorry ya. perlu tidaknya dulu nih perencanaan. Iya, akhirnya pada saat Perlu tidaknya. khawatir itu ada perencanaan. Muncullah perencanaan yang walaupun ujungnya bisa jadi perencanaan apa itu sesuai dengan gambaran atau tidak sesuai dengan Oke, gambaran. setuju. Itu ada resikonya. Tapi khawatir itu menurut saya perlu. Dalam menjalankan apa perlu khawatir tapi bukan menjadi beban. Tadi ini kan dimulai dengan khawatiran. Padahal itu memulai suatu bisnis yang baik gitu ya. Amerika kenapa selalu berhasil dalam bisnisnya? Karena dia tidak mulai dengan kekhawatiran. Salah, menurut gua Amerika perlu khawatir. Memulai dengan khawatir. Dia mulai Amerika. dengan kepedean. Dia kepedean. Amerika itu dia bekerja sama karena dia punya sekretaris Amerudi. Makanya dia pede. Rudi itu punya vibe Oh positif. iya, dari Sokat. Nah, ini kayaknya Amer ini iya, Amer ini juga cakep. Ini dia nggak setuju tadi statementnya. Monggo, silakan. Ini mau dipatahin. Ayo, silakan. Jadi matahin ya. Iya, silakan.
Walaupun di batin lu bajunya pas nih, Very hope good, nih. walaupun di batin lu setuju ya. Iya. Tapi ini kan tayangan. Jadi lu mematahkan. Oke, mematahkan ya. Tapi saya sih setuju. Bukan setuju, nggak setuju dulu awalnya. Setuju, ya. Makanya menguatkan saja tadi yang disampaikan Om Awas Doger. kecolok mata. Oh iya. Tapi sebenarnya saya harus kontra sama Om Doger nih. Oh, kontra. Ya udah terserah lu mau kontra sama kita semua pun nggak masalah. Berani. Iya. Makanya lu itu udah aulia. Udah nggak ada ya. Oh iya. Ini Aulia. Nggak ada ya. Atau. Kontak deh. Kontak nih. Jadi kalau ke temanya kan tentang kekhawatiran dan perencanaan ya. Perencanaan dan kekhawatiran. Ringan. Kalau menurut saya sih kalau kita bandingkan gitu, perencanaan itu adalah sebuah optimisme. Sedangkan kekhawatiran itu adalah buah dari pesimisme. Artinya, segala sesuatu Fruit itu of kalau pessimism. kalau kita mulai dengan pesimis, biasanya agak lambat jaraknya. Mohon maaf, sorry dipotong sedikit. Ngeliatnya jangan ke gua aja. Oke. Gua berasa terintimidasi. Yang lain juga, ya. Oke. Awas ya. Katanya nggak boleh lihat kamera juga kan? Lihat kamera boleh. Ya, jadi saya sih lebih sepakat tentang tema ini tuh dua-duanya tuh butuh kita. Kalau dibicara tentang butuh, tapi mana yang lebih didahulukan gitu. Dalam sebuah tindakan, perencanaan itu ya menurut gua itulah sebuah optimisme gitu. Jadi dalam memulai sesuatu itu, kekhawatiran itu perlu disingkirkan dulu. Karena apa? Karena dampaknya ketika kita sudah kan kita percaya sama takdir. Nah. Takdir itu kan kita beriman sama takdir itu kan itu menimbulkan optimisme. Ya. Bukan berarti kita ugal-ugalan setelah itu, tapi kan yang dikedepankan itu bicaranya adalah ya rencanain aja matang-matang gitu, nggak usah khawatir terhadap apa yang ada di depan gitu. Ketika emang sudah ada halangan, ya itu baru kita pikirkan gitu. Nah, menurut saya rencana matang itu muncul dari salah satu kekhawatiran. Nah, ini cakep nih. Menurut Langsung gua. di Kenapa? Makanya. Menurut gua gitu. Jadi, kenapa kita bikin rencana matang? Karena kita punya pesimisme. Muncul dulu pesimisme. Makanya kita ngeluarin rencana yang matang. Ya itulah makanya sering terjadi orang merasa sedang memanage sesuatu dalam tahap kutip perencanaan sebuah planning. Padahal dia itu bukan sebuah perencanaan, tapi karena kekhawatiran dia lah dia menyusun ini. Contohnya, pedagang asuransi selalu menawarkan, Pak, nanti kalau Bapak sakit jantung, ini kita bisa... Company-nya apa misalnya? Nggak endorse, Pak. Nggak endorse ya. Ano ya, oke. Ya kan? Dia menjual kekhawatiran sehingga ketika kita jadi bikin planning nih, oh ini bayarnya sekian supaya nanti kalau sakit jantung gua ada biaya. Karena kekhawatiran yang dibangun, ya kan? Itu padahal judulnya perencanaan, ya kan? Apa istilahnya? Planning apa kalau di bisnis itu asalnya? Pokoknya itu merencanakan masa depan, ya. Iya. Merencanakan masa depan. Beda. Nanti apa biar takutnya ntar di masa depan anak kita nggak bisa sekolah, kita asuransiin dan sebagainya. Itu merencanakan masa depan anak. Sebetulnya bukan merencanakan, karena kita khawatir. Padahal kalau kita nggak khawatir, tadi yang Ukat bilang, percaya pada qadar. Kapanpun anak kita bisa sekolah, maka dia akan sekolah. Nggak perlu kita takut. Yes. Nggak perlu direncanain dari sekarang. Perencanaannya adalah lebih ke bagaimana menata kehidupannya gitu misalnya. Busananya. Tapi tadi yang tadi menyiapkan dana asuransi itu dalam konteks kekhawatiran sebetulnya, bukan konteks perencanaan. Nah, berbicara itu kan. Berbicara yang tadi sebelum dilanjutkan, sorry Tar. Takdir dan nasib. Tadi kan bicara takdir. Itu ada beda gak dengan nasib? Bias atau sama atau ada perbedaannya atau bagaimana? Takdir itu kan kalau kita bahasa agamanya itu kan dibagi menjadi dua. Apa-apa? Yang pertama. Ada bahasanya tuh takdir mualak, ada takdir mubrah. Oke. Nah, mungkin itu nanti di penjelasan selanjutnya. Oh, yang akan datang ya. Oke, thank you ya. Thank you. Ya, jadi yo tepuk tangan dulu dong dikit. Tepuk tangan dulu ya semuanya. Dikit. Yo, tolong. Yo. Boleh tepuk tangan. Udah, sekali boleh, sekali. Yo, tolong yo. Maaf ya. Maksa deh. Kali doang. Lu wakilin aja 7 orang nih. Bodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang dari tadi jadi intinya gini, sebelum masuk ke itulah itu nanti lebih dalamnya ke situ mungkin nanti ya. Tapi
saya mau mengawali gini, ketika memang kita sudah memiliki keyakinan, kita aja dalam melakukan sesuatu kan harus yakin dulu, bukan khawatir dulu gitu. Ya, karena kalau memulai sesuatu dengan keyakinan, maka dia akan nyaman, hasilnya akan beda, optimis, pasti beda. Tapi segala sesuatu yang diawali dengan kekhawatiran, ujung-ujungnya tuh kita nyari masalah sama diri sendiri sih kalau bahasa saya. Jadi kita tuh nyibukin sesuatu yang belum terjadi gitu. Untuk apa gitu. Jadinya akhirnya menurut saya jadi sia-sia gitu. Nah, terkait masalah tadi. Apa namanya? Ya dengan kekhawatiran itu, kalau misalkan konsep asuransi tadi. Saya juga pernah ngasuransiin satu barang. Oh, pernah jadi sales? Cicilan. Oh, diasuransiin. Oke. Itu kekhawatiran kan, akhirnya kita bayar lebih dong dari hasil cicilan itu kan, ya kan, lebih dari itu, dan ujung-ujungnya klaimnya nggak di ini, orang nggak terjadi apa-apa, ujung-ujungnya apa, rugi, karena kekhawatiran di awal. Kenapa kalau kita punya barang nggak kita jaga aja gitu loh, kenapa mengandalkan orang lain kepada diri sendiri, tohnya barang-barang kita, kenapa harus kita khawatirkan itu dan menggantungkan itu kepada orang lain? Kenapa ketika di dalam masa pertanggungan itu, ketika terjadi sesuatu akan ada penggantian, ya kan bodyguard. Kenapa nggak melakukan sesuatu supaya diganti? Nah, berarti kita nggak sayang sama barang kita. Sorry, barang di sini apa ya konsepnya ini? Barang atau enggak? Konotasinya soalnya ujung-ujung barang atau apa? No, secara biologis pun kita barang dan burung itu. Tadi kan lagi bicara tentang asuransi. Oh, insurance, iya, life, jiwa atau produk? Kendaraan. Yang ada, ini kan untuk all risk, ada TLO gitu kan? Iya. Ini kan untuk analogi saja. Dan endingnya, akhirnya kan kalau nggak terjadi apa-apa tuh barang, akhirnya kita jadi bayarnya juga lebih. Kalau terjadi apa-apa? Kalau terjadi apa-apa misalkan itu, untung. Cacat tetap kan 200 juta. Artinya kan di situ kita juga harus merencanakan. Namanya barang kita harus kita jaga. Ngapain kita mikirin barang kita harus jatuh? Kenapa barang kita harus kita baru beli? Kenapa kita harus memikirkan barang itu harus rusak? Sebenarnya barang itu nggak bisa. Barang itu harus hilang. Makanya. Barang itu nggak mungkin hilang dan nggak mungkin jatuh. Barang apa dulu nih? No, ya barang lah. Iya, tapi benar itu. Gue setuju sama Ukat. Setuju, gue juga. Orang seringkali, misalnya kayak tadi mau beli mobil atau apa. Jadi ngomong lu setuju. Ntar lo ngomong gue setuju. Jadi beli mobil dalam rangka untuk nanti pikirannya kalau dijual. Jadi lu mau beli mobil, mau jualan mobil kan gitu. Ya. Jadi niat awalnya berangkatnya itu kadang-kadang kita salah tempat. Kalau menurut gue ya, kita mau apa namanya, kayak sering kali dalam soal beli mobil lah gitu, yang paling sering kelihatan tuh. Untungnya gue kalau beli mobil motor nggak pengen gue jual. Sama. Iya makanya. Gue kasih aja. Iya. Ya gue ada banyak. Ya gue juga bahagia. Lu kagak? Tos. Lu nggak mau? Mau dong. Barang ada lagi. Yo, lu jangan. Nggak mau dong. Yo, lu mau nggak? Ngasih mah tergantung rencana gue. Kalau yang dijual laginya harganya tinggi, lu mau beli hemat buat dipakai, mau dijual kan gitu. Tapi bayangan gue ya, maksud gue gini, sebenarnya nggak bisa dipisahkan khawatir dan perencanaan itu sendiri. Bukan satu kata yang bisa misalnya bukan satu proses yang dipisahkan. Karena kita ngomong proses ini. Perencanaan khawatir itu proses sebenarnya. Itu beda sebenarnya. Itu medium yang berbeda, tapi yang satu sering dimanfaatkan. Manfaatkan dalam arti jadi kambing hitam. Kambing hitam bilangnya perencanaan, padahal dia khawatir. Nah, makanya terjadi sebenarnya menurut gue gini, perencanaan itu bagian dari kekhawatiran. Kenapa lo harus berencana? Iya, kenapa harus berencana? Kalau lo nggak itu lo jalanin aja. Semua pada saat lo ngomongin berencana itu pasti ada proses kekhawatirannya. Kenapa lo berencana A, B, C, D? Lo kenapa misalnya gitu ada perencanaan dari lo. Kenapa? Karena lo khawatir kalau gini-gini, pakai rencananya begini. Pasti itu makanya jadi satu proses yang sama menurut gue gitu. Tapi dalam prosesnya itu tindakan yang berbeda. Gue bangga malu. Keren banget. Gue setuju. Ini gue setuju. Tindakan yang Statement berbeda. ini keren nih. Pada saat itu prosesnya tindakannya tapi kalau beda. berangkat dari khawatir, Kalau misalkan beda. Ini makanya tindakannya beda. Let's say nih kita Masih ngomong beda tuh. masih as a bisnis misalkan, bisnis. Pada saat kita berencana kita tahu kekhawatirannya, tapi kita juga tahu resiko dan lain-lainnya. Prosesnya akan berbeda nih. Oh, karena gue ini gue ambil yang misalkan optimisme yang kita ambil. Karena kita ngomong bisnis kita optimisme gitu. Tapi kan kayak ngomongin tanpa ada khawatiran akhirnya nggak punya rencana juga bermasalah menurut gue. Karena menurut gue rencana itu bagian dari kekhawatiran. Perencanaan dalam konteks memanage itu penting tetap ya. Tapi yang disebut yang kita persoalkan dalam konteks judul ini adalah orang seringkali merasa sedang membuat manajemen atau merencanakan, tapi sebenarnya itu didasari kekhawatiran.
dan itu akhir Tadi makanya dia ngasih contoh, salah satunya insurance itu konteksnya perencanaan, tapi ternyata sebenarnya didasari dengan kekhawatiran akan hidup, akan terjadi apa-apa. Itu kan banyak ininya tuh, unsurnya. Kalau makanya menurut gue akhirnya diskusinya agak sedikit berbeda pada saat itu adalah khawatiran tentang kehidupan, kayak insurance itu ngomongin kehidupan ya, saya ngomong hidup ya. makanya ada dua medium. Mediumnya medium struktural sama spiritual tetap ya. Iya, makanya Tetap itu beda. arahnya mau kemana gitu. Kalau gue perhatiin itu akan berbeda diskusinya. Beda. Kalau spiritual udah pasti kita ngomongin itulah. Tapi kalau dalam takdir. bisnis, kalau sudut pandang gua misalnya gua pengen buka kopi gitu ya, gua tidak memikirkan ini akan laku apa enggak gitu. Direncanakan aja kan maksudnya. Cuma gua pengen buka kopi ya, gua buka kopi, misalnya rencanain gua pengen belajar kopi nih. Kenapa gua belajar kopi? Gua pengen buka kopi. Stepnya apa aja? Misalnya bikin film gua yakin materinya bagus. Kalau masalah kejual enggaknya itu kan sebenarnya bonus. Maksudnya masalah laku apa enggak itu kan bukan hak kita. Iya. Ya, hak kita adalah berusaha. Tapi gitu. gini, Sudut pandang gua. Iya, gitu. tapi menurut gue pada saat lo membuat film dengan lo mencari cerita yang bagus dan laut, itu kan itulah satu proses di mana proses film itu akan menjadi laku. Karena ada kalau lo ngambil yang jelek, kekhawatiran film itu nggak laku. Enggak bakalan ngambil yang jelek. Maka itu maksud gue, kenapa ngambil yang bagus? Karena ada sisi kekhawatiran lo akan nggak laku film lo, makanya lo ngambil cerita yang bagus. Juga, bukan karena Kalau, khawatir. nah maksud gue kalau lo ngomongin cuma perencanaan, yang ada lo bukan, kalau kita ngomong bisnis nih, itu bukan bisnis, tapi hobi. Oh, gue suka bikin film, gue bikin film aja, laku nggak laku. So, Mungkin tapi khawatir pada saat ngomongin itu masuk ke konteksnya enggak gitu. Kalau gue sih ngeliatnya, gue sebagai profesi orang film, pasti gue mencari cerita atau meramu cerita itu yang menurut gue kapasitas gue ini bagus. Bukan karena khawatir. Bukan karena khawatir bakal dijual apa enggak, tapi gue nggak ngelihat sisi, wah nih khawatir ini nggak kejual. Ya, tapi bukan kalau itunya. lo yang bikin filmnya, gue produsernya, gue akan khawatir. Akan Kalau khawatir. iya, Yes. akan Iya, khawatir. kalau khawatir kan Jadi- berarti lu nggak akan invest ke gue. Iya, maksudnya ketika dalam prosesnya, misalnya gini, kalau kita bikin yang paling gampang, yang paling masuk akal, yang paling apa namanya kelihatan deh. Gue juga orang IT kan, kalau bikin flowchart tuh kan, Iya. ada, oke, kita mau bikin program anu gitu kan, kita bikin flowchart kan, kita mau dari sini, mukanya ini, nanti ketemu jalan nih, if ada if Ya, kan, if itu kan berarti itu kan kekhawatiran. kalau Iya, kalau kejadian. Kalau kekhawatiran itu berarti kan munculnya dari perencanaan, muncul kekhawatiran. Tapi konteks yang tadi Bedanya Doker itu. maksudkan adalah jangan sampai perencanaan itu muncul dari dasar kekhawatiran. Oh iya Tapi jelas kalau perencanaan dulu. kalau di awal Hasilnya pasti beda. kalau Pasti di beda. kalau di awal iya maksudnya ketika gue Iya. percaya bahwa dia bisa bikin film bagus gue nggak khawatir. Dalam konteks perjalanannya, Nah, perjalanannya baru kita baru menyusun. gimana? Bukan khawatiran juga sebenarnya. Kita menyusun apa namanya ya? Pos-pos yang tepat. yang tepat. Bukan berarti Iya. berdasarkan khawatiran juga. Ya itu kan itu berdasarkan kekhawatiran menurut gue. iya kalau gue bahasanya ganti deh kalau pakai bahasa IT deh. Iya. Pakai bahasa IT itu kan if itu kan berarti ada kejadian yang Itu kan kemungkinan kan. kemungkinan if kalau ini gini begini kalau ini begini kalau misalnya mentok udah berarti selesai kita nggak terusin nih. Menurut Berarti gua plan kata A, plan if, B. iya menurut gua kata if itu muncul dari kekhawatiran. Enggak. Iya dong. If Itu kalau itu kan Iya. ada satu misalnya gini. Kita bangun mall, kenapa ada exitnya untuk jalur kalau ada kebakaran? Itu Tapi kekhawatirannya enggak kalau juga kebakaran. kan. Itu Ada untuk lagu pacaran. nih. Kalau nggak ada pacaran. Dan belum tentu mall kan mall ini gini. Pada saat gue bikin mall, gue nggak pengen gedung gue kebakaran dong. Tapi gue bikin siapin untuk jalur kalau kejadian kebakaran. Itu untuk ngerokok sebenarnya. Iya buat Ngerokok exit itu. Iya digunakan untuk itu. Ya sama ngesek ringan. Iya. Kayak Nggak pernah ada fire. Kayak pengalaman. Makanya Sialan nih pengalaman. Ya harus gua jadinya harus masuknya jadi di YouTube Studio itu jadi no kids jadinya. Iya no kids bahaya nih. Ya gue setuju kalau permulaan dari apa? Memulainya ya? Permulaan dari bukan ini konteksnya jadi gue baru ngeh. Berarti konteksnya bukan kekhawatiran tuh if itu bukan dalam bagian dari rencana yang akan kita bahas nih. Ternyata ketika kita memulai sesuatu nih, taruh yang tadi kayak film tadi, dia bisa bikin film. Gue tahu reputasinya misalnya kan. Ya dari awal gue udah oke, kita sepakatnya bikin film deh gitu. Pasti gitu kan. Nah, setelah itunya beda lagi itu bukan bahasan kita. Setelah gue sebagai produser, dia sebagai ini itu jadi Iya, karena itu Ini pasti dalam gue juga bingung satu- ini antara trust atau
kalau udah ada trust kan udah nggak ada khawatir. Karena pasti kita ketika kita mengambil perencanaan berdasarkan kekhawatiran, treatment kita pasti beda dengan ketika kita berangkat dari dari benar-benar. keyakinan. Gue pernah ngerasain nih. Ketika gue bikin film apa gitu ya, terus gue nggak terlalu dengan reputasi direkturnya sama DOP-nya gue nggak begitu baru nih. Nah itu gue di awal pasti khawatir. Treatmentnya gue bikin perencanaan pasti lebih ketat lagi. Iya, beda. Tapi itu yang maksud. Kalau makanya jadi. Dan kalau dalam konteks diskusi kita hari ini tentang berarti kan kekhawatiran sama perencanaan ini kan dalam konteks dalam memulai ya, bukan dalam sebuah proses ya. Makanya. Nah, kalau dalam konteks memulai, menurut saya rasa kekhawatiran itu memang harus dihilangkan sama sekali. Karena ketika walaupun nanti ada sebuah ganjalan, sebuah dinamika di tengah, itu bukan bentuk dari kekhawatiran kita gitu. Iya. Tapi bagaimana kita menghadapi dia dengan manajemen konflik yang kita miliki gitu loh. Kemampuan kita yang kita bisa kita gitu nggak loh. lagi berkonflik. Iya maksudnya maksudnya ketika ini kan kayak saya ngobrol kayak gini kan dari tadi awalnya juga Aturan lu mau aja kan. Aturan lu mau nyantai kan jadi mikir kan. Jadi Lo waktu datang sini nggak khawatir ketemu Aulia kan? nggak khawatir datang aja, ujung-ujungnya nggak datang juga kan. Iya. Nah, Dia yang kayaknya berarti get out ya. berarti Khawatir dari ya. bahasan ini, oke kita berangkat dengan tidak khawatir, tapi di tengah jalan mungkin kekhawatiran itu akan muncul, bener ya gitu ya? Nggak, itu alamiah. Jadi Ya? manusiawi dan alamiah ketika di perjalanan itu ada hal-hal yang menurut kita gangguan Ya, ataupun ya. kekurangan. Tapi sebenarnya juga bukan khawatir. Kalau kita berangkat dari optimisme, munculnya adalah tadi akhirnya kita punya Plan A, plan B. ya punya gitu. Oh ini bisa digini. Plan A, plan B itu khawatir, Pak. Hah? Plan A, plan B itu khawatir. Iya. Begini, gue nih, Itu di awalnya. Tapi Enggak. menyikapinya beda. Iya, makanya. Plan A gue Nggak, rencana gini. bla bla bla. Nggak, Gagal. Gua jadi plan B, Nggak, gitu. makanya diskusinya adalah bukan ngomong, makanya kan kesannya khawatir dan perencanaan suatu hal yang versus nih. Enggak. Kalau di judul versus. Irisan. Iya, makanya itu. Makanya jadi versus. Jadi versus kan. Iya. Sebenarnya bukan versus. Kalau menurut gua nih, bukan Irisan versus. Scratch ya? Irisan. Maksud gua gini, perencanaan matang kalau dari gua gitu. Walaupun itu prosesnya yang menjadi lebih beda tuh prosesnya. Maksud gua kalau lo mau jalan sesuatu ya just do it kalau menurut gua nih. Tapi walaupun lu punya kekhawatiran, you just do it gitu. Nike Karena itu. ya makanya gue pakai just do it Nike. Karena nanti pada saat yang membedakan adalah prosesnya. Tapi kalau lu mempunyai sedikit kekhawatiran atau punya khawatir, perencanaan lu kan lebih matang. Walaupun tetap aja di depan akan ada halangan. Padahal ada halangan, tapi perencanaannya Tapi setidaknya jangan lo salah. ya, udah punya ilmu alam yang kita juga sebetulnya harus pahami bahwa ketika kita menetapkan kekhawatiran, maka kita akan sampai pada kekhawatiran itu. itu kan alam. bukan ilmu alam, itu kan sugesti sebenarnya ya? kayak bukan Sugesti. sesuatu yang ilmu alam itu udah fisika. Fisika itu jadi ketika kita berpikir, wah nanti nih ini Fisika, besok nih fisika. rusak nih acara nih, muncul nih energinya, itu Rusak. ditangkap oleh semesta, itu menjadi akan rusak. nah jadi doa ya. Itu ada ilmu. Jadi doa, Itu yes. doa, maksudnya. Jadi doa, jadi iman. Bahasa agamanya doa ya. Tapi gini, Ada ilmunya. kalau saya coba menganalogikannya dalam konteks kita merumuskan visi dan misi. Tujuan utamanya kan ada di visi kan, baru diturunkan melalui misi. Teknisnya misi. Teknis itu misi. Misi itu bukan berawal dari kekhawatiran, Gini, tapi Itu permisi. permisi. emosi. Tapi langkah-langkah itu yang tertuang dalam misi itu pasti turunan bagaimana mencapai visi itu. Bukan berawal dari kekhawatiran bagaimana visi itu tidak tercapai. Tapi berangkatnya dari bagaimana visi ini bisa tercapai. Maka ada langkah-langkah yang harus dibuat. Jadi misi itu bukan diawali dengan kekhawatiran itu. ini kalau gue ngeliatnya malah ini kesannya kayak cuma menghilangkan kata khawatir, tapi sebenarnya ini bagian dari khawatir. Itu yang sering terjadi. Enggak, makanya gini loh, ini Makanya memang judul gini. ini muncul karena itu. Iya, karena seakan-akan enggak, gue bukan khawatir, tapi gue pengen rencana gini-gini, tak gini, soalnya ntar gini. Itu bagian khawatir. Nah, Maka, iya, bener. kan kita ngomongin, Iya. makanya balik lagi kan kita nggak bisa ngomongin adalah versus. Oke, judul Khawatir ini dan muncul perencanaan. karena ini tadi yang lo bilang ini. Iya, jadi kayak orang sekarang mau menghilangkan kata Nih, khawatir. contoh misalkan Sebenarnya ya, misalnya nggak Mas. kayak, gue nggak setuju nih. Misalkan kalau bilang tadi, khawatir nggak boleh ada di depan. Nggak bisa gitu juga gitu. Nggak bisa gitu juga. Karena Karena itu pilihan lo. Iya pilihan, oke. Maksud tapi di gue nggak bisa gitu juga. Gue nggak mau khawatir di depan. Enggak, maksud gue ya itu pilihan balik lagi. Tapi maksud gue adalah prosesnya aja membedakan.
proses kita membedakan. Perencanaan itu bagian dari kekhawatiran menurut gua. Kenapa? Rencana ABC itu dipikir secara tanpa tidak langsung otak kita mengolah sebenarnya. Otak kita mengolah kejadian apa akan apa. Kita bukan berarti mengitukan ke depannya akan seperti apa ya, tapi adalah oke, gue tahu, gue belajar dari sini akhirnya muncul hal-hal seperti ini. Gue belajar dari ini muncul hal seperti ini. Itu tapi seperti dalam itu. konteks luas atau umum perlu nggak sebenarnya khawatir? Gimana Bang? Kalau menurut gue sih awalnya nggak perlu. Waspada perlu. Jadi gini. Ya, Beda ya. waspada. Ketika kita lagi berjalan, ya, kita bukan berarti, aduh kalau belok sana ntar gua kenapa ya? Enggak. Tapi kita yang kita lakukan adalah waspada. Kita mesti belok nih, ya kan? Maka kita hati-hati beloknya. Bukan berarti, aduh ntar kalau gua belok situ ntar ada mobil apa segala macam. Beda. Pasti treatment kita pasti beda. Ya kalau pertanyaan itu lari lagi, ini ke judul lari lagi. Kalau pertanyaan lo itu ke judul lari lagi, apa pembicaraannya? Iya, ini konteks umum tadi kan bilang dalam konteks umum, dalam hidup lah. Perlu nggak sih kita khawatir? Kalau mungkin gua, bisa diaplikasikan dalam segala macam dimensi bisnis. Agak setuju dengan yang Ardi, agak setuju dengan Doger. Ketika tadi ngomongin apa, ketika gua udah ngomong itu, gua pasti khawatir. Maksudnya kalau ketika gua nge-hire orang yang nggak reputasinya kurang bagus gitu ya, gua akan khawatir. Dan gua percaya akhirnya gue akan lebih effort lagi untuk merencanakan sesuatu karena gue khawatir duluan dan biasanya kejadian, benar kata Doger, kejadian. Tapi kalau dibalikin lagi ke perencanaan dan kekhawatiran, gue rasa ada benar juga yang ada bilang, karena dalam rencana itu kita meramu sesuatu kelebihan dan kekurangan. Anggap kelebihan itu misalnya gue modal gede misalnya, atau kekurangannya gue nggak punya pasar. Berarti kan kekhawatiran gue harusnya gue nyari pasar gimana? Gue khawatir nggak dapat pasar nih. Jadi dalam perencanaan itu adalah bagian dari kekhawatiran itu bagian dari perencanaan. Ya, makanya balik lagi ke konsep apa yang ID tadi. Ketika gue bikin flowchart tuh, bikin program sampai ujung nih, sampai tercapai ujungnya akan banyak event tuh. Karena akan ketemu kan. Nah, caranya gimana supaya if-nya jalan terus, nggak mentok nih. Kalau mentok tutup berarti kan udah kan. Iya, tapi sebenarnya yang gua tangkap itu justru maksudnya kalau memang perencanaan ada di situ ada kekhawatiran, ya oke. Tapi cuman banyak yang terjadi itu perencanaan itu dilakukan ya kekhawatirannya duluan gitu. Tapi kalau kekhawatiran ya mungkin kalau ada yang bahasa if segala macam, tapi kan itu ada di dalam perencanaan. Iya. Tapi jangan sampai perencanaan itu kemakan sama si kekhawatiran dasarnya itu. Dasarnya kekhawatiran. Dan ada apakah itu boleh apa tidak? Karena boleh aja. Nah, sekarang misalnya lu buka ini, kan sebenarnya langsung go aja gitu kan. Dan ada istilah kecuali kekhawatiran di belakangnya, kekhawatiran wantar. Enggak gini loh. Ada ya Kan manajemen gini, kuatir. pada saat misalkan gue buka warung nih, pada saat gue buka warung, Jelasin ya, tolong dijelasin. pada saat gue buka warung contohnya, gue ngeliat pasar sebelumnya kan. Oh, gue mau melihat memantau dan lepaskan seperti apa lauknya seperti apa. Itu kan sebenarnya kayak oke, kalau gue bikin kayak gini perencanaan itu bagian dari kalau gue kayak gini ntar khawatir gue takutnya pasarnya berbeda atau paketnya gimana. Itu kan sebenarnya makanya itu perencanaan itu bagian dari observasi yang bentuknya menurut gue adalah salah satu kekhawatiran. Muncul satu kekhawatiran. Bisa nggak dibilang kekhawatiran positif? Makanya kekhawatiran itu jadi negatif. Kekhawatiran itu menurut gue jadi negatif apabila itu menjadi ya itu tadi nggak jalan apa-apa. Berjalan di tempat. Iya, karena gini, yang lo lakukan itu sebenarnya bukan kekhawatiran, itu perencanaan. Kalau yang barusan lo ceritain, dalam perencanaan, lo ada namanya research. Di sini pasarnya seperti apa, maka gue akan coba ini. Atau jangan-jangan kita melakukan, oke, sini pasarnya penggemar kopi, gue hajar teh aja deh, misalnya. Kenapa? Ada reasonnya. Itu bukan jadi itu perencanaan, bukan kekhawatiran. Tapi kalau tadi lo bilang, gue buka ini, sini, nggak laku lagi, itu kekhawatiran. Maka lo akan terjadi. Enggak, makanya pada saat gue bilang kalau gue buka ini nggak laku, tapi gimana cara gue laku? Itu kan muncul, makanya perencanaan itu muncul dari kekhawatiran itu. Beda treatmentnya. Keluar solusi. Kalau saya mungkin gini, memaknai kekhawatiran di sini itu silahkan didiskusikan ya. Kalau menurut saya itu khawatir di sini tuh bikin materi coba nih, ini perencanaannya masuk nggak apa nih? Apa kita harus khawatir dengan khawatir di sini tuh maksudnya itu ragu-ragu. Judulnya terlalu luwet nih. Yang dimaksud saya tuh Sugiarto itu. ya ragu-ragu. Maka dalam konteks perencanaan, namanya perencanaan adalah
kayak misalkan contoh, saya balik lagi kepada analogi yang awal tuh tentang visi dan misi. Nah, pertanyaan Kalau gini misalkan aja, visi, perlu nggak dalam rencana ini kita khawatir? ya iya makanya kan kita memaknai dulu nih. Tadi bilang kagak nih Dalam sih. rencana ya. Enggak, Loh. rencana itu bukan dari khawatir. Kalau Rencana itu bukan dari khawatir. Kalau dibilang ketika merencanakan perlu nggak khawatir, nggak perlu sama sekali. Ah. Apalagi dalam proses awal, Eksekusi yang ada malah khawatir nih. apa namanya kekhawatiran itu ditinggalkan. Karena kekhawatiran itu kalau menurut saya sama dengan keraguan-raguan gitu. Enggak. Dan segala sesuatu yang ragu itu harus ditinggalkan. Oke, gitu. sebentar. Beda. Jo, sepertinya dari matanya Jo, mana, dia. Jo? Jo, silakan Jo. Dalam nih. Enggak, mungkin kalau nanggung Mas Adi, Oke, kita makan. yang dimaksudkan rambu-rambu tadi kekhawatiran itu mungkin antisipasi kali ya. Iya, makanya akhirnya muncullah perencanaan. Muncullah perencanaan aja itu. mungkin. Betul. Antisipasi beda sama khawatir. Lah, Beda. tapi yang mungkin dimaksud itu cuman bahasanya namanya tadi Iya. kekhawatiran, padahal An- mungkin antisipasi itu ya memang Secara Minggu harfiah, lalu. secara harfiah khawatir itu apa sih? Antisipasem, Bahasa antisipasem. secara harfiah bahasa tuh khawatir itu apa? Khawatir soalnya- itu adalah Worry. Iya. khawatir itu sama ada worry. Khawatir itu cemas. diberangkatkan di dasar oleh ketakutan. Ah, Khawatir itu biasanya didasari oleh ketakutan. Nah, itu beda. tidak yakin. Ini beda yang di bilang itu apa tadi? Antisipasi. Antisipasi itu adalah bukan berdasarkan ketakutan, tapi itu adalah untuk memanage. Misalnya Antisipasi kalau itu terjadinya ini maka lebih ini yang dekat kita ke lakukan. buahnya waspada. Iya, buahnya waspada. Jadi kalau ini terjadi kita ambilnya langkah ini. Coba Kalau ini kita langkah antisipasi ini. dulu ya. Gitu. Bikinnya pisang. Kalau gua Tahu. kalau gua khawatir ini nggak enak, gua nggak pisang ambil ini. kan. Oh iya. Tadi ada yang di atas pisang. Gue pikir malah ini ayam. Tadinya gue pikir chicken wing. Terus apa? Pisang. Tata salah. Nyangkut ke situ kali. Harusnya nih tahu. Ini tadi gue pikir chicken wing. Jadi di Sinkron Kopi Nah, ada pisang Ya. goreng berbentuk chicken wing Hmm. ya. Jadi silakan dicobain. Lu datang ke sini Tapi ya. jangan khawatir. Jangan Nah, khawatir. kalau tadi disinggung-singgung terkait masalah definisi terkait masalah apa namanya khawatir itu lebih condong kepada sikap berlebih-lebihan dalam berpikir, Over. terlalu cemas, Overthinking. over. Jadi Gua nggak setuju. makanya di sini tuh kekhawatiran itu konotasinya tuh kepada hal-hal yang pesimis, hal-hal yang menghambat gitu. Jadi dalam sebuah proses beda sama perencanaan. Nah, mungkin tadi itu masuk ketika dalam sebuah prosesnya terjadi sebuah halangan, itu bukan lagi kekhawatiran, tapi bagaimana mengantisipasi proses itu gitu biar tidak terjadi benturan itu gitu loh. Jadi sangat berbeda lah Bukan biar konteksnya. terjadi, tapi Gimana untuk tuh, Jo? mengambil solusinya. Dipatahkan Iya. antisipasinya tadi. Ya, artinya manajemen situ kan. Coba Nah, ini. arti makanya di sini dalam tema ini perencanaan dan kekhawatiran menurut saya ini sesuatu hal yang harus dipisahkan. Khawatir itu kondisi yang nggak diharapkan. Ya, artinya itu kan Kondisi- buah dari kondisi yang berpikir yang terlalu berlebihan kan. Aduh, ini Enggak, khawatir justru- nih justru panas kalau- gitu kalau- kan. kalau Padahal enggak. belum dipegang. Enggak kok. ya kan? Justru Aduh, ini kalau pedes. khawatir itu gue rasa dalam hal apapun itu manusiawi. Satu, kedua dalam mau bisnis ke, mau bersosialisasi ke, mau internalship ke, mau intership ke atau apa segala macam itu butuh menurut gua. Selama itu masih khawatir, karena khawatir masih dalam pikiran kalau khawatir itu. Tapi biasanya Dan orang biasanya lebih cepat kita ngambil solvingnya lebih gampang. Tapi kalau lu cemas itu bukan cuma pikiran, semua badan udah. Nah itu yang susah. Susah tuh kalau udah biasanya kalau orang khawatir penelitian tuh. lanjut aja jadi cemas. Iya makanya asalkan masih dalam tahap khawatir, karena itu masih dalam pikiran loh, belum cemas loh. Iya. Tapi kalau cemas tuh udah gemeter segala macam. Nah itu agak susah tuh. Dia baru mengalaminya, dia sejak berapa bulan ini khawatir sesuatu. Akhirnya dia jadi gurih-gurih dan kacau balau. Nah Ternyata gara-gara khawatir itu udah jadi salah langkah dia kan. iya. Iya nggak, Pak? Curhat dong kalau itu. Ya kan? Ya, makanya dibatasi sampai di pikiran aja kalau menurut gua khawatir itu kalau supaya kita bisa optimis, menyelesaikan, Iya. supaya kita bisa menyelesaikan kan. Tapi kalau udah cemas, Konteks kerja susah tadi itu. khawatir sama hati-hati bedanya apa? Kalau menurut gua sih ya kayak antisipasi itu adalah dalam sikap kehati-hatian. hati-hati waspada. Itu manajemen. Waspada, sama khawatir hati-hati. kan beda, Mas. Hah? Waspada sama hati sama khawatir beda. 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 Iya kan konteksnya kalau waspada atau hati-hati itu kan ya masuk dalam perencanaan tapi sifatnya positif. Iya. Kalau khawatir ya sifatnya negatif. Iya, karena ada dua kutub positif dan negatif itu. Ketika itu negatif, kita gimana caranya supaya kita bisa
diarahkan ke yang positif itu kan. Kenapa ada perencanaan kan gitu kan? Iya, balik lagi sih tadi gua ngomongin perencanaan soalnya kayak misalnya tadi konteksnya bikin film. Kalau bikin film berarti kan targetnya nih krunya harus ini. Orang yang memulai kapasitas segala macamnya udah. Itu lo ngapain? Perencanaan. Tapi kan bukan atas dasar kekhawatiran, tapi atas dasar gue doing the best. Iya sama kayak gue bikin gue sebagai produser kan. Iya kalau misalnya lo menurut gue capable, lo akan hire. Gue kalau enggak usah. Kekhawatiran ada masih, tapi nggak banyak pasti. Tapi kalau misalnya yang kapabilitas lo nggak bagus, reputasinya nggak bagus, dan gue terpaksa harus nerima, itu khawatir gue banyak. Itu karena ada dasarnya sebelumnya. Nah, iya kan itu, masalah itu kan. Enggak, masalah kan kalau dia ada dasar tadi kapasitasnya. Iya, apapun misalnya. Maksudnya ada harus terpaksa ngambil itu. Kalau itu baru akan timbul kekhawatiran. Iya. Tapi kalau konteksnya dari awal, oke nih, gue akan hire bla 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 bla, nih orang yang kompeten semua, tidak ada kekhawatiran kalaupun ada kekhawatiran kan konteks yang di eksternal. Jadi, hujan. Nah makanya itu kan sebagai itu kan. Tadi ngomongnya kan laku nggak laku. Lo bilang tadi, gue nggak perlu laku, tapi gue sebagai produser gue harus ngelakuin. Kalau di syuting misalkan kontingensi itu khawatir atau bukan? Kontingensi itu faktor X. Iya, khawatiran dong. Ada faktor X. Iya, makanya lebih ke persiapan kali. Enggak. Muncul kontingensi itu pada saat kita membuat satu plan dengan 12 hari syuting, misalkan kita mau syuting, and then kita tahu ada faktor X, kita bikin kontingensi, itu kan bentuk khawatir. Cuman disalahgunain sekarang kontingensi. Maksud gua, akhirnya itu jadi satu perencanaan. Makanya itu jadi satu perencanaan. Masalah. Tapi ketika lo berangkat dari kontingensi tadi, misalnya faktor X, ntar hujan. Enggak dong, kan perencanaan itu muncul makanya dari kekhawatiran gua, makanya muncul kontingensi. Bukan gua maksud gua, kalau berangkat ini balik perspektif nih. Beda perspektif. Jadi kalau menurut gua masalah perspektif kekhawatiran dan perencanaan itu balik lagi masing-masing orang perspektifnya seperti apa. Ini kalau mau bolak-balikin, kalau emang udah berseberangan dengan kata khawatir, dia kan nggak pernah ketemu. Tapi kalau buat gua adalah menjadikan khawatir jadi satu hal yang positif, muncullah itu perencanaan. Muncullah kontingensi kalau syuting. Gini, kita coba kerucutin dulu aja. Maksudnya ini ada ide. Kita ngomongnya berangkat dari ide. Oke. Begitu dari ide yang harus dilakukan ini berangkatnya dari kekhawatiran apa dari perencanaan? Enggak, kalau next step itu dari perencanaan apa dari kalau udah ada ide yang bagus, berarti kan sebenarnya kekhawatiran itu udah hilang. Nah, ide itu belum muncul. Iya, enggak, ide itu kalau menurut gue lagi ide itu bukan muncul dari ide baru muncullah perencanaan dan lain-lain. Ide itu bukan, kita nggak bisa ngomongin ide itu bagian dari kekhawatiran dan perencanaan. Ide itulah bentuk suatu pikiran aja. Dari pemikiran ini kita mau berlanjut seperti apa, muncullah perencanaan dan kekhawatiran itu. Perencanaan bagian dari kekhawatiran tadi yang gue bilang. Kayak gitu. Itu maksudnya kan berarti kan direncanain dulu, baru nanti kekhawatiran itu ada di dalamnya. Makanya tadi yang ini makanya belum nyambung itu kalau konteks ya. Kalau dari khawatir dulu kayak misalnya insurance. Insurance karena lu khawatir takut ketabrak, takut apa, akhirnya bikin ikutan asuransi. Asuransi itu kan sebenarnya menjual kekhawatiran. Menjual ketakutan. Menjual penyakit. Nanti kalau lu sakit lu punya duit, ya kan? Jadi berangkatnya dari situ. Ada beberapa hal yang berangkatnya dari kekhawatiran, ada beberapa hal yang berangkatnya memang dari perencanaan. Gitu. Makanya perlu nggak sih? Makanya gue balik. Kalau contohnya asuransi gue nggak ini asuransi juga, maksudnya gue nggak percaya asuransi juga soalnya. Ya maksudnya kalau contoh asuransi, akhirnya gue berpikir gue juga bingung juga karena gue sendiri orang yang nggak itu asuransi. Ini secara manusiawi rasa khawatir itu ada. Tapi kalau itu kita ke depan kan di awal, kayak kita nih, kita mau sinkron deh, waktu itu mau bikin sinkron art syndicate ya. Kalau gue berangkat dari khawatir, ntar ini lagi gitu. Gue gak akan pernah jadi sinkron art syndicate. Tapi karena kita berangkat dengan trust, punya keyakinan yang tinggi, jadilah sinkron art syndicate ini gitu kan. Tapi kalau dulu, ntar gini lagi, itu pasti gak akan terjadi. Karena kita pasti beda treatmentnya ketika kita berangkat dari rasa khawatir. Berhubungan gak sih kekhawatiran sama religi? Itu berhubungan. Itu pengalaman ya. Itu spiritual. Spiritual. Berhubungan kalau berdua. Karena itu ada namanya the law of attraction dalam ilmu fisika itu ada.
Jadi ketika kita berpikir negatif, itu akan berkumpul jadi satu dan akan jadi barang Kan itu. dulu dia mikir Nah. ngerti atau gimana? Tuhan Law sendiri of semesta. attraction. Iya. Law of attraction. Itu nanti gue lihat dictionary masalah. Yang penting kan Tidak, gue gaya law- dulu, gaya. Taunya law erection of erection. Enggak, yang penting lu gaya dulu. Tapi Kan dia mikir itu. ini ketika kita nggak tahu, kita diam, Le. Jangan ngomong, ketahuan bloon. Kita diam. Nah, ini Jadi, kalau menurut saya ini erection keren ya. nih. Keren nih. Yang penting saya gaya dulu. Itu tuh nggak ada kekhawatiran di dalamnya, Pak. Nah, ini contoh real nih. Walaupun nggak tahu, Dia paham sama gue, ngerti itu dia. kan kekhawatiran. Makanya, Dodo, ya luar kan gue bisa kelarin. Enggak dia wusuk. Gue lupa enggak jadi. makanya kan kalau bicara tentang ide, menurut saya ya kekhawatiran tuh benar-benar harus disingkirkan gitu. Jadi Kalau terjadi sebuah masalah, benturan, harus Lu belajar ada wushu antisipasi. karena apa? Hah? Karena khawatir ada orang gangguin lo apa? Bukan. Hah? Saya dikasih sugesti dari awal latihan wushu itu tuh bukan untuk membela diri. Untuk apa? Membela diri ada Allah. ya udah, lu berarti sekarang mulai hari ini lu nggak wusu lagi. Hari ini lu gak boleh bela diri. Gak boleh ini. Tapi untuk apa? Untuk kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan Kenapa untuk lo apa? yakin? Kenapa? Emang Kalau yakin sehat, sehat? Allah ngasih. Nah, lo nggak tidak apa dengan Nah, kesehatan lo? Saya sehat itu bukan Khawatiran. berangkat dari sebuah kekhawatiran biar sakit. Enggak. Enggak, I know. Tapi maksud gua adalah. Oh, pengen bahagia deh. Gimana? Ya masa gitu. Makanya muncul semua kata-kata ingin sehat, ingin apa. Itu secara harfiah, bukan harfiah, secara dalam hidup kita, itu pasti ada kekhawatiran. Lu pertahanin bahwa lu Pasti ada selalu fresh ya. kekhawatirannya, gitu. Lu di sini di sesi ini lu selalu Makanya, fresh. makanya gue bilang, khawatir dan perencanaan itu bukan versus. Itu adalah proses. Yang menjadi salah nih karena prosesnya adalah versus. Iya, judul Nah. enggak Nggak Terus ada yang salah. salah di sini. Enggak, maksud gua Lu jangan diskusinya. nyalain gua. Tapi kalau saya memaknainya jadi versus. Enggak. Versus dong. Kayak lu bilang tadi. Karena gini, nih. Gue penonton dia kesannya nggak bingung. Saya ingin sesuatu bukan kekhawatiran. Saya minum karena saya haus, bukan karena saya khawatir kehausan, bukan. Saya pengen ngopi karena saya ingin ngopi, bukan saya khawatir nggak bisa ngopi. Itu sesuatu hal yang berbeda. Metong itu. Kalau nggak bisa ngopi metong. Iya. Gimana sih, Beto? Jadi saya ingin sehat, bukan berarti kekhawatiran saya takut sakit, bukan. Karena saya pengen sehat, bukan kekhawatiran. Saya pengen ngopi karena saya pengen ngopi, bukan khawatir saya nggak bisa ngopi. Ya udah, angkat dulu gelasnya. Saya ralat. Kalau kekhawatiran ngopi itu maksudnya saya nggak khawatir, saya nggak bisa tidur toh. Untuk ngopinya loh, yang saya cuma ralat itu aja. Itu kan dampaknya. Nah, bukan untuk ngopinya. Ya udah, Iya, kopinya diangkat dulu. Kat, kopi angkat. Apa Angkat sekali maksudnya? lagi gelasmu, Kalau kawan. soal minum tadi kan lu beda sama lo kan. Gimana? Gue memilih minum teh karena gue bukan khawatir, bukan karena kekhawatiran gue disuguhin kopi sama Diki. Nah itu satu. Ini satu lagi. Kenapa gue pilih wedang? Kopi apa ngobatan ya? Wedang ungu. Jadi kopi itu. Wedang. Kita ngebahas kopi. Iya, jadi Jadi, satu hal yang pertanyaannya berbeda. gini. Ada hubungannya nggak sih sama ketuhanan? Apakah Tuhan nyiptain kekhawatiran kepada manusia? Ada rasa Nah. khawatir itu ada. Tuhan Makanya memang saya Tuhan yang mau Maha Esa ciptain. Enggak, makanya semua itu ciptakan pasti ada apa kalau kita ngomong tuh kayak balance-nya apanya Oke, semua itu alam itu punya Khawatir balance itu di situ. manusiawi. Manusia Nah, makanya nih, oke. saya mau balik ke negatif fitrah tadi. negatif positif itu Tapi bukan kalau selalu iya, dianggap yang penuhi jadi dengan khawatir. Tadi Nah, begini, maka itu. Negatif positif jadi ketika listrik. kita dipenuhi Maka jadi kekhawatiran, nempel dong. Nah. Negatif positif itu nggak akan nempel. Coba Negatif Bang, positif akan nempel. izinkan saya ke ranah agama ya. Oh boleh. Al insanu ma'alul khotawan Sebentar, kita belum tahu. Oh iya. Manusia itu tempatnya al insanu mahalul khotawanisa, kesalahan dan lupa. Ini kan bentuk kekhawatiran. Sifat dasar kita tuh tentang mahalul khotawanisyan, maka ada di situ sebuah ilmu untuk biar kita tuh nggak salah dan Yes. lupa. Yes. Nah, itu Iya, setuju. itu adalah sebuah, menurut saya, sebuah penyakit. Khawatir itu sebuah penyakit. Enggak gitu. Akhirnya nggak bisa mau nama Barusan satu. setuju. Enggak, setuju gini, enggak, setuju bukan ini. Nah, Enggak, dengan ilmu, setuju begini. maka keraguan-raguan, Setuju kekhawatiran itu tentang kita Jauh, salah, itu tentang jauh, kita yo. lupa, Yo, itu itu harus jauh. dijauhkan. Dengan Enggak, cara apa? gini. Dengan kita ilmu. Makanya Nah, itu kita dia. melakukan sesuatu Enggak. itu bukan Itu dasar if then. khawatir. If then, benar, If then. setuju juga. Benar, maksudnya lo ngomong itu udah benar. Maksudnya Allah menciptakan maksa cemas dan lain, benar. If you want to be Yes. smart, Terus salahnya Iya, salahnya adalah tiba-tiba dikatakan bahwa lo nggak perlu khawatir. Padahal pada saat dikasih rasa cemas dan itu, kayak lo mau sekolah sekarang apa kan kita mau sekolah nih.
Sekolah, pengen pintar, khawatiran kita ada dong. Walaupun kita enggak dong. Nah, itu yang mau saya bedakan. Enggak dong, Saya pasti. sih, Saya enggak gini. Masalah oke, bukan ngomongin formal, pendidikan formal, tapi lu ingin punya skill dan lain-lain. Secara basic dasar itu dari muncul rasa cemas, rasa khawatir. Karena udah diciptakan seperti itu. Manusia. Karena misalnya gue pengen apa? Enggak masalahnya. Kalau menurut gue sih nggak mungkin orang tanpa, makanya tadi human. Makanya gini bang. Tapi iya. nggak juga jadikan dasar. Iya. Makanya gue bilang tadi itu bagian dari proses. Ya kalau lu udah selesai, maksudnya yang tadi yang masalah masalah asuransi itu benar salah, maksudnya dalam ketika berbagai aspek. Gue tuh melakukannya gini. Tapi kalau jadi dasar, rasa khawatir itu ini ada. Iya, manusiawi. Iya. Tapi tidak gua jadikan dasar untuk bertindak. Nah, itu makanya gini, ada ceritanya nih, Bang. Ada ceritanya. Ketika Tuhan dasar tapi dia jadi dasar. Iya, makanya gini, makanya ketika Tuhan proses, makanya itu jadi proses menurut khawatir dan pernyataan itu jadi suatu proses. Gua ingat dalam hidup gua, mungkin jadi pernah satu. ada ya. Mungkin pernah ada gua melakukan itu tadi khawatir. Tapi saya ingat gua dalam hidup gua melakukan satu tidak didasarkan kekhawatiran. Nah, boleh saya masuk lagi? Silakan. Jadi gini, ketika proses penciptaan manusia, Tuhan sampaikan itu kepada malaikat dan Azazil itu ya, iblis itu. Ya, aku pengen hendak menciptakan manusia. Kalau ngomong iblis di versi mana nih? Iya, tuh ngomong iblis ke sana lagi. Tangannya jangan ke sini. Sini. Oke. Kalau itu gini, menciptakan manusia. Tapi kata harapan dia. Gini jempol. Iya. Misalnya Tapi iblis kata nih. malaikat, tapi Jadi kata bisa malaikat, Dia bukankah engkau dibangga telah sebagai menciptakan makhluk sebelumnya yang merusak dengan itu kan sebuah kekhawatiran kan? Tuhan menciptakan sesuatu itu yang merusak kembali kan? Malaikat Tapi khawatir. kata Tuhan apa? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang aku lakukan. Yang kau tidak Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Itu kan berangkat dari sebuah perencanaan, sebuah optimisme. Dalam kisah itu menceritakan, dalam melakukan sesuatu itu harus ada optimisme di dalamnya. Karena malaikat belum tahu, makanya dia khawatir. Maka untuk membuat mereka manusia itu tidak mengawali sesuatu itu dengan kekhawatiran, keraguan-raguan, harus berpengetahuan. Super sekali Baru itu. tepuk tangan. Itu benar itu. Itu juga supaya kita nggak khawatir, kita harus punya pengetahuan tentang. Iya. Makanya di sini dalam tema ini jelas ini versus menurut saya. Kalau gue sih masih belum anggap itu sebagai versus. Perencanaan dan khawatir itu adalah suatu proses menurut gue. Karena ya pada saat kita ciptakan dan itu tadi khawatir itu bagian dari manusiawi. Dan nggak bisa tiba-tiba kalian bilang nggak bisa nih gitu. Kalau menurut gue ya nggak bisa nih. Itu tetap bagian dari proses menurut saya gitu. Dan kekhawatiran itu, perencanaan itu bagian dari kekhawatiran juga gitu. Kenapa kita berencana? Kenapa kita pengen begini? Itu bagian dari proses kekhawatiran kita. Tanpa disadari. Ya, gue setuju loh. Gue juga setuju yang Doger, maksudnya ketika ngomongin dasar dari kita, dari sikap kita kan harus optimis. Ketika kan apa maksudnya dasarnya harus kayak kita Allah Akbar kan. Allah Akbar itu kan kayak ngebuang. Gue mau husuk ke depan nih, gue buang deh. Itu misalnya gitu kan. Nah, itu contohnya misalnya menghilangkan kekhawatiran itu maksudnya dasarnya untuk melakukan sesuatu tuh jangan didasari atas kekhawatiran yang Doger bilang. Jadi nggak bakal ketemu nih ngomong juga. Ditimpain sama Ukat yang ngomongin dasarnya. Jadi agak makin Rancu. Makin berwarna. Mana ya, sini larinya gitu. Kalau Buarna lebih ke Benetton ya, United Color. Yang jadi Beda. dasarnya kalau gua tangkapnya Doger tuh dia ngomong optimisme. Setelah itu baru rencana. Itu kalau dia. Iya, prosesnya. Nah, kalau gua sama lo mungkin lebih ke bahwa si kekhawatiran itu manajemen dia misalnya di mematangkan perencanaan itu ya. di dalam itu. Karena gua masih percaya if then itu. Karena nggak bakal jadi tuh program kalau gua nggak pakai flowchart itu. Makanya ada segitiga, ada yang kotak, ada yang itu segala macam. Jadi kenapa kalau ada if then-nya apa itu aja masalah sebenarnya. Oke, kita Selama itu masih khawatir Itu kan dan selama solusi. masih berkutat di Bukan khawatir, berangkatnya dari semangat kita menemukan solusi. Ketika misalnya kita menemukan jalan yang ini, maka solusinya ini. Kalau kita temunya jalan yang ini, maka solusinya ini, bukan khawatir. itu plan ya. Iya, masih masuk Iya ke kan? perencanaan. Maksudnya ketika kita Beda ketika dengan kita khawatir. masukin ke solusi yang positif itu kan berarti kan gue nggak mau ke sono kan. Gue nggak mau ke sono. Iya. Gue khawatir jalannya ke sana, makanya gue bikin Makanya jalan diambil, ke kanan. Hah? Makanya nggak diambil. Nggak diambil, perencanaan iya. muncul. Nggak diambil. Makanya perencanaan itu Dan gue muncul. cari jalan yang yes-nya kan. Kalau no ya udah selesai berarti kan.
Berarti yes-nya apa nih? Gitu. Iya, solusi. Sebenarnya kalau gue sih, gue ketika ketemu masalah pun, ini gue udah ambillah salah langkah ya. Berat sini. Itu gue nggak. Iya, tapi itu bukan perencanaan, itu karen itu namanya. Iya, jadi pada saat itu kita bikin lagi namanya kalau begitu, kita cari solusi namanya. Iya betul. Bukan karena itu karen, maksudnya lu ada sesuatu nih, mentok nih, berarti kan harus belok kanan belok kiri kan gitu kan. Itu kan mentok. Tapi kalau perencanaan kan sebelumnya. Betul. Nah, itu bedanya kan? Beda, betul. Maksudnya itu kalau kita karen, kalau misal jalan aja tek itu ketemu tembok, ya kita selesai sekarang juga, caranya gimana? Betul. Tapi kalau misal rencana itu mundur kan? Sebelumnya. Itu sebelumnya kan. Kalau ini, if lagi kan. Kalau rencana nih, kalau gue rencana, gue mau ke lorong itu, gue pakai rencana dulu. Kalau nanti gue lorong itu ketemu ini, gue akan belok kanan. Nah kalau jalan dulu kan, ketemu yang itu gue kanan. Jadi kan ada bedanya. Iya. Gitu. Iya gitu. Jadi makanya ketemunya di jalan ketika misalnya mentok, ini ada tembok nih. Iya, kan lo karen kan, maksudnya pada saat itu lo masuk. Gue misalnya kita ada satu lorong nih. Gue rencana dari hari sebelumnya, gue masuk lorong itu. Nanti kalau gue ketemu jalan buntu, gue harus ketemu jalan kanan, ke kiri, ke atas atau kemana. Udah gitu aja pikiran gue gitu. Itu rencana gue. Iya, itu rencana gue. Itu perencanaan. Nah, ketika jalan, gue pede, gue akan masuk situ. Iya. Nah, lo juga sama, lo nggak ngerencanain ya? Iya. Enggak, tetap gue pakai perencanaan. Namanya perencanaan, itu perencanaan yang tadi tuh. Iya, maksud gue. Kalau ini khawatir, kan tadi lo bilang. Kalau khawatir beda pasti. Wah, situ kayak ntar ada motor gue nggak bisa lewat. Nah, gue liat jalan lain aja deh. Itu udah manuver. Maka kita nggak kenal jalan itu. Nah, itu kan analogi gue itu yang pikirannya dulu gitu. Iya. Yang pikirannya. Benar perencanaan maksudnya. Tapi kan dokter ngomongnya kalau gue jalan nih ketemu jalan buntu, ya gue cari solusinya itu kan. Gue kayak tadi mungkin actionnya kayak gini kali ya, kayak tadi kalau ngomongin goa gitu. Karena kalau ngomongin goa ada orang yang ngomong analoginya mungkin yang orang merencanakan nih gue masuk goa, tapi gue nanti kalau ada option obstacle segala macam gue rencana solusinya. Ada lagi orang masuk gua, wah ntar kalau itu ada worry-nya. Itu maksudnya. Kalau yang Dani bilang tadi, tapi kita harus sepakat bahwa kita ketika kita akan masuk ke gua itu. Iya, masuk ke gua. Iya. Maksudnya kan tadi kalau Padi bilang kan kalau gua masuk ke doa, nanti ada obstacle gini-gini. Obstacle itu kan bagian kekhawatiran. Enggak juga. Iya dong. Kita udah tahu nih misalnya gini, dalam gua ya kita. Enggak, kalau rencana iya. Karena gua sering masuk gua nih. Ini masalah persepsi aja. Gue udah paham maksudnya, Iya, persepsi aja. Gue paham. Ini soalnya ini nggak mau bilang itu dalam kekhawatiran. Kalau lu bilang khawatir, tapi kita masih sepakat dulu semua ya. Masuk gua. Bahwa itu kita nggak masuk gua, ya kan? Bener nggak? Iya. Gue pakai rencana, lu pakai rencana juga. Tadi kan lu masuk aja kan? Ini pasti sama sama gue, kalau yang Mang Dani pasti sama, karena itu berdasarkan perencanaan. Kita misalnya gua nih mau masuk gua. Yang itu maksudnya. Kita udah bakal tahu di dalam guanya ada ini, udah tahu nih. Cuman di mana letaknya kita nggak tahu. Di gua akan ada stalagmit, ada lumpur, ada lumpur. Makanya. Kita tahu nih, ada ular air. Itu udah tahu nih. Tapi kita masuk Makanya ular air dia. Kalau itu kalau basah di situ gua adalah makanya gua sepakat juga sama ini guanya becek, basah, guanya becek. Masuk gua. Jadi gini, masuk guanya gua setuju. Masuk gua, sepakat gua masuk gua. Tapi pada saat gue masuk gua udah punya plan semuanya yang bentuknya dari kekhawatiran. Jadi dia bukan sebelum juga, sama juga. Iya. Sama juga berarti semua. Tapi kalau berangkat dari khawatir pasti begini. Beda ya? Persepsi khawatir doang. Masuk gua nih. Ini kita lakukan zaman dulu ya, kita masuk gua sering ya. Kita masuk gua, orang yang khawatir sama orang yang punya planning beda. Yang orang yang khawatir akan gini. Iya. Tapi yang dimaksud dia masuk gua enggak? Tapi rusuh. Iya. Dan jadi penyakit dan paham. Dan itu menularkan tim. Menularkan pada lain. Nularin. Maksudnya yang dimaksud kalau yang punya planning kayak tadi Mang Dani bilang. Masuk ya udah. Ya masuk. Di sini ada ini. Oh, ini salah. Ya makanya gua bilang. Sekarang masuk knowledge lagi, balik lagi. Enggak, balik lagi. Masuk ke gua, pakai peta enggak? Ya, oke. Pakai peta, pakai apa? Itu kan bagian dari kekhawatiran kalau nanti kita punya itu makanya itu proses makanya gua bilang. Makanya perencanaan itu bagian dari kekhawatiran. Tapi masuk guanya gue setuju, masuk gua memang setuju. Tapi pada kalau gue sih lebih memilih kekhawatiran itu bagian dari rencana. Gimana sih? Kekhawatiran bagian dari rencana. Bukan rencana bagian dari kekhawatiran. Oh enggak, makanya gue bilang rencana dan kekhawatiran jadi proses. Bukan lagi dibilang jadi versus. Kalau lo bilang kan tadi enggak dong, gue dari awal ngomong rencana dan khawatir itu jadi proses. Makanya enggak bilang di versus, gue bilang. Iya, lu. Enggak bilang di versus, gue bilang rencana dan khawatir itu bukan versus, tapi proses. Kenyataannya sekarang itu menjadi versus kenapa? Orang bilang dalam hatinya ini tuh perencanaan, padahal dia berangkat dari kekhawatiran, maka hasilnya apa kita bisa lihat itu rusuh.
itu hasilnya rusuh. Iya, dia itu yang ini. maksud. Nah, Ya, makanya kalau ini ngomongin gua beda. studi kasus nih. kan? Menurut analisa dia seperti itu. Orang Iya, yang, iya, iya. yang berdasarkan kekhawatiran balik lagi ke knowledge. Iya. Kalau Ini dia punya keilmuan dan prepare semuanya, dia tidak akan rusuh. Treatment Atau dia masih punya beda. knowledge itu. Nah, balik ke hal kekhawatiran Tapi yang kalau- jadi kenyataan. Kalau gue bilang itu, sorry. Ya. Yang dimaksud dengan khawatir tuh dia perspektif dia itu mungkin sama dengan kita. Maksudnya cuman dia bahasa khawatir. Cuman yang kita gue sendirian dong nih. yang gua makanya kalau itu masih dalam tahap khawatir itu biasanya kita masih logis Iya, pikirannya karena masih dalam pikiran. Tapi kalau cemas, nah itu jangan deh. Ya, Kalau cemas tuh udah kita udah bingung ininya. Ya, kalau dia cemas udah blow on. Betul. Dilahirkan oleh rasa Makanya khawatir. kita harus kalau misalnya masih dalam tahap di pikiran minimize khawatir. itu tolong sampai situ aja. Ya. Kalau udah kecemas tuh Karena itu ada- biasanya bawa kemana-mana. Nah, tuh. ini lucu. Tular tuh. Karena persoalan lainnya tadi itu yang gua ungkap bahwa dalam ilmu fisika itu ada namanya law of attraction. Ya itu ya. Dan itu tidak bisa dihindari oleh manusia manapun. Itu nular, itu kan kimiawi kan maksudnya. Iya. Iya, secara teknikal. ini dari- Itu tidak bisa teori. dihindari. Iya, ketika orang cemas, kalau khawatir gue masih bisa tahan. Maksudnya kalau taruhlah gue pasti misalnya gue ada ular, gue nggak atau di dalam ada air nih, gue nggak bisa berenang. Ada khawatir pasti masuk tuh. Tapi kalau gue cemas, gue nggak masuk. jalan. Tapi Nggak kok jalan. bayang saya Kalau nih, gua. dari knowledge kita aja itu muncul kekhawatiran. Nah, kalau saya membedakan gini, Dari knowledge kita nih, misal gue tahu nih knowledge misal masuk gua, dari knowledge muncul kekhawatiran itu. Karena akhirnya membuat perencanaan. Karena kita tahu knowledge itu. Iya, knowledge itu Kalau muncul kekhawatiran. kalau kita nggak tahu knowledge, kita akan masuk dengan santai kan? Ya, maksudnya tetap aja dong. Masalahnya adalah kalau Iya, Iya. yang lo bilang itu yang lo bilang kekhawatiran itu buat Doge itu bukan khawatiran katanya, Oh, tapi itu iya. perencanaan. Sebenarnya Ya. muter-muter itu. Iya. Nah, ini makanya cuman cerita bagian aja sedikit. Alasannya Pro dan kontra aja. pesan-pesan ke yang nonton nih yang paling utama. Iya, iya. Khawatir tuh menurut gua Manusiawi. tergantung perspektif masing-masing. Natural. Iya, iya. Tapi jangan karena kalau ya, khawatir itu masih dalam cemas. pikiran, masih oke, masih otak doang yang kerja. Jangan sampai Dimonopoli. badan gemeter segala macam. Nah, Ya. itu udah terlalu jangan sampai gitu loh. Itu Ini batas-batasnya. ada cerita Efektif dia sedikit. kan jangan mengambil tindakan, mengambil suatu keputusan atas dasar kekhawatiran. Khawatirnya takutnya malah jatuhnya kecemas kan nanti gitu. Karena Iya. gini, berangkat dari khawatiran, rasa khawatir ya, beda dengan berangkat dengan tadi optimisme, beda. Hasilnya pasti beda. Ya, gua tangain lagi. Khawatir yang ada ilmunya itu beda. Khawatir dengan buta itu beda. Ya, Hasilnya. setuju Iya, Bang. iya, Nah, iya. makanya Setuju tuh. gini, Bang. Dan yang buta Setuju itu tuh. fatal. Ya. Iya, jadi Makanya- lo bilang ya, kita perlu berilmu jadi kamu perlu khawatir. Enggak. Nah, jadi Semakin justru berilmu saya- semakin lo Iya, semakin makin banyak khawatir. kemungkinan. Nah, Yang justru menurut nah, gua. Iya, kalau iya. saya beda. Kemungkinan Kalau saya gini, jatuhnya. Iya, Kalau selalu banyak saya gini, kemungkinan kan. iya. Makanya gue bikin jadwal tuh bikin judul tuh bukan itu, bukan khawatir dan kemungkinan. Oke. Itu jauh lebih lancar kita Beda, ngomong. Justru saya Enggak, malah minimal irisannya nggak terlalu tajam. Ada pro dan kontra. kalau saya malah memaknainya Dipertahanin gini. masing-masing perannya ya. Iya. Kalau saya memaknainya gini, kematangan sebuah perencanaan itu karena keilmuan, knowledge itu. Bukan dari knowledge itu, kita jadi nambah khawatir. Menurut itu salah. Jadi kan tadi konsepnya, tadi dibilang katanya, ya dengan kecemasan itulah kalau kita semakin tahu, kita makin cemas kan. Enggak dong. Ya, saya mau membantah itu. Justru knowledge itu menghilangkan kekhawatiran apapun itu. Dan itu mematangkan sebuah perencanaan. Jadi perencanaan itu bukan dimatangkan dengan sebuah kekhawatiran. Tapi kematangan sebuah perencanaan itu dimodali dengan pengetahuan itu sendiri. Jadi pengetahuan itu bukan menimbulkan kecemasan itu sendiri. Tapi menurut lo orang perlu nggak khawatir? Oh, nggak perlu kalau udah berilmu. Kalau dia sudah Nggak berilmu, mungkin, nggak mungkin. Nggak apa-apa. Nggak mungkin. Orang itu punya sifat dasar khawatir. Kalau orang Itu nggak mungkin orang nggak ada punya kalau rasa orang khawatir. berilmu, karena ketidaktahuan dia, maka dia khawatir terlalu terjadi ini. Oke. Bedanya gini, misalkan tadi kasusnya tentang goa. Di goa ada ular. Tapi bentar Bagi dulu, orang Ray. yang berilmu, Kiai- dia kiai tahu banyak yang ada khawatir. ular dan dia tahu pencegahannya seperti apa. Tapi bagi orang yang tidak memiliki ilmu,
Dia tahu tapi dia cemas ini. Nah, Aduh makanya- takut ada makanya- ular. Nah, kayak gitu. Nah makanya gue bilang juga, gue bilang gue bikin perbedaan. Khawatirnya orang berilmu sama khawatirnya orang yang tidak berilmu itu beda. Waalaikumsalam. Yang Ini cakep nih. seperti yang gue bilang itu. Tapi biasa di luar. buat yang ilmu Berkah banget. khawatir pasti ada. Menurut gue. Iya ada. Dan maksudnya Nah, karena kalau lihat khawatir nggak ada gitu. Nggak Nggak mungkin. ulama-ulama Nggak mungkin. terdahulu aja dia suka selalu bilang gitu. Saya khawatir kalau ini makasih. itu. Rasulullah sendiri ada Terima kasih banyak. kekhawatiran. Dia Iya. khawatir. Banyak. Iya. Aduh, jadi enak. Aduh, jadi enak. Dia khawatir umatnya nanti. Oh, disponsori Iya. Itu manusiawi. oleh apa? Kayak perjalanannya itulah, perjalanan Imam Ghazali yang katanya Dari kalau Bang Jai. katanya ilmu itu bukan nambah terang. Lo Tapi ini ada di sinkron nyebur doang, ke ya. apa ke Iya, ada dalam sinkron samudra kopi, itu kita pintunya menyediakan ketemu lagi habis habis. Nah, makanya kalau saya mau menyanggap Bang Doger nih, Ini enggak gua aja. Rasulullah itu katanya ada keraguan, makanya di akhir ayatnya disebut ummati. Iya. Justru bukan keraguan. Rasulullah tuh nggak ada bukan kekhawatiran. Rasulullah udah tahu keadaan umatnya secara hakikat ya. Jadi pengetahuan, makrifat lah bahasanya, itu menanggalkan sebuah kekhawatiran. Menurut persepsi saya ya. Maka dalam sebuah proses lah, dalam sebuah mengawali sesuatu, yaitu harus ada perencanaan. Perencanaan itu harus diawali dengan namanya pengetahuan itu. Ya gue setuju. Tapi kalau gue punya filosofi hidup, semakin gue tahu, gue semakin banyak tahu. Ya. Gue pegangnya ke yang Imam Ghazali nyari ilmu hakikat itu. Maksudnya ketika lo masuk ke dalam samudra yang paling yang lo pikir lo udah paling jago, ketemu lagi pintu lagi. Iya. Palu itu pintu lagi. Jadi Nah, itu pasti berangkatnya bukan karena kekhawatiran. Iya, karena bukan Makanya bisa kekhawatiran. iya, maksudnya tapi kan tetap ada khawatir kalau menurut gue. Ada, itu manusiawi. Iya. Ketika di perjalanan mau masuk ke Palu, Itu tidak menghilangkan kekhawatiran. tidak mengkhawatirkan, Iya. tetap ada. Makanya khawatir itu nggak bisa dibilang tanpa ada nggak boleh ada khawatiran, nggak bisa. Nah, iya. jadi- Karena saya Iya, memaknai gini, iya. kekhawatiran Makanya kalau jadi tadi proses. dibahas di Kalau konteks itu ini ada. tuh, iya itu kan bahasanya kan Khawatir tuh ada. sebagai sikap dasar manusia kan, Makanya sifat tadi dasar saya bilang manusia. proses. Nah itu bukan harus dimunculkan, paham nggak maksudnya? Iya, ngerti. Tapi harus diantisipasi dengan sebuah perencanaan yang matang itu. Jadi bukan berarti apa sih? Setannya masuk. Ini nyambung abis ini ya tolong gue ya. Dari tadi nih. Sebelum lupa. Kau menyimpulkan Dari tadi. menyimpulkan. Terpisah lu. Jangan ini tangguh. Jadi ngebahas kekhawatiran, gue baru dapet cepetan. Pas lo lopet lagi. Aduh, cepetan. Dapat setelah gue ngomong kan, Iya. Jadi setelah gue bikin gue itu kan. setelah bikin gua. Iya. Jadi setelah Sepakat dulu kalau nggak itu sepakat. Iya udah. Masuk gue sepakat. Hey, Masuk gue iya. kemarin Masuk gue gua baru kan? acara malam minggu itu acara seru banget dan gue memang harus pulang Sukses. karena besoknya harus perform lagi dengan sebuah prinsip ketika gue ngembun Pamer maksudnya lu udah ada. bukan jadi karena dagangannya suara jadi bisa dijaga dan kejadian gue khawatir keluarnya lu percaya gue keluar itu 30 sampai 40 menit dengan jarak yang begitu pendek Gila lu keluarnya dan lama itu banget. terjadi Kenapa gol tuh? Nggak, oke, Keluarnya lo tahu motor dengar, lo tahu ilmu tentang ngomong. Lo tahu ukuran suara lo. yes Dari umur berapa tahun-tahun MC Iya. lah gitu ya. Nah, ketika lo lo porsir segala macam, besok ada gue harus full nih, harus Out. all out lah. ya Sebenarnya besok lo ada itu juga. Iya. Dalam keilmuan lo apa? ya gue khawatir besok suara gue harus ada lagi Jadi lo harus gue harus istirahat antisipasi kan? harus antisipasi Itu menurut gua Antisipasi. keilmuan tuh tidak otomatis menghilangkan kekhawatiran Yes. dan nggak wajib. Khawatir itu pasti ada. Makanya tadi udah manusiawi. Cuman kita ini mau memilih mau menggunakan khawatir atau menggunakan yang bukan khawatir. Itu beda hasilnya. Iya, iya. Ketika kita mengambil langkah berdasarkan kekhawatiran, pasti kita dalam langkah-langkah itu Indonesia kan lagi. banyak mesti cari istilahnya nutupin Iya, lubang. nular. Mesti nutupin lubang kita. Padahal Mana naiknya perencanaan perlu nggak? Perlu penting eksekusi.
Yes. Lebih penting lagi eksekusi. Poinnya, Yang penting eksekusi anjing. poin Ngariung kita, perencanaan itu perlu, eksekusi solusinya. Dadah semuanya. Perlu. Perlu eksekusi. Tapi eksekusi tanpa sebuah perencanaan Kan depannya rencana. Depannya rencana baru eksekusi. gitu. Perencanaan itu penting, ya kan? Nah, sebenarnya kita tutup acaranya itu karena dia teriak-teriak marah-marah mulu. Ini kita tutup aja. I love you. Kita langsung ada komen nih. Thank you banget ya. Jadi gitu. Jadi apa sebulannya? Sebelum dah. Teman-teman yang mau hadir tiap Selasa di Ngariung, sok monggo. Ya. Jam 3, jam 4 kita kumpul di sini, monggo. Apa aja Ya. yuk kita bahas Biar sama-sama. datang sendiri aja. Rame-rame. Kesimpulannya masing-masing aja. Masing-masing. Ya. Mungkin Perspektif teman-teman di masing-masing. rumah Iya. mau punya itu, punya. Nggak ada salah benarnya, Ya, perspektif iya, masing-masing iya, aja. masing-masing. Ini masalah Yes. pilihan ya. Yes. Pilihan lo mau ngambil langkah dengan berangkat dengan kekhawatiran atau berangkat dengan perencanaan. Itu Ya kita capek-capek buat tonton orang nih, jadi hiburan orang nih. Dan terima kasih Emang untuk tujuannya itu, ya kan? untuk teman-teman yang masing-masing perannya tetap bertahan bahwa dia pro kontra. Makasih banget. Gue nggak. Anjing jatuhnya skenario leh. Settingan. Iya, yang elon tuh loh. Padahal bener Kayak yang elon, kan dia kan 20 hari di hutan kan jadian kan. Anjing gua katanya gua ngapain sih susah-susah buat jadi malah tontonan orang jadi orang gua sangat salah nih. Orang nonton jadi hiburan nih. Gua pulang aja kan. Jadi gua ribut-ributan naik ulat kita jadi hiburan doang. Karena ini tidak ada perencanaannya. Oke, kalau begitu Enggak, dia dasarnya khawatir. Enggak bisa makan. Panggung sandiwara ya, ya. Ngariung kita kali ini tidak ada benar, tidak ada salah. Masing-masing orang punya pemikiran, masing-masing orang punya persepsi. Sok monggo aja. Doa dari kita semua, dari Sinkron Syndicate. Ente sehat semua. Iya. Dan tetap berdaulat dengan pikiran-pikiran lo. Yes. I love you. Thank you. Thank you. Angkat dulu biar peletoknya. Oh, sekarang boleh tepuk tangan. Dari Bang Peletok. Udah telat. I love you. Ya. Sponsor Cuman bisa dapetin ini salah Keren satunya nih. Bang Jai. dari Bang Jai, ya. Di Sinkron Cafe, Sinkron Kopi. I love you.